Dalam kehidupan pasti ada yang dinamakan rasa penyesalan. Bagaimanakah cerita penyesalan dalam hidupmu? Pastinya berbeda-beda bukan? Perkenalkan, nama gue Icrit Susanti. Gue adalah seorang siswa di salah satu sekolah swasta di daerah Bogor. Dan di sini gue akan menceritakan penyesalan terbesar dalam hidup gue. Kisah ini bermula pada saat gue duduk di kelas 2 SMA. Bisa dibilang gue tuh salah satu siswa cewek yang terkenal di SMA, atau bisa disebut pamos lah ya. Dari mulai teman angkatan, kakak kelas, adik kelas, bahkan di kalangan guru-guru dan sekolah-sekolah lain pada kenal sama gua. Karena gua anak gaul dan cantik juga. Tapi ada mitos yang bilang kalau cewek cakep sih pada on-on gitu. Tapi gini-gini gua pinter loh. Ya seenggaknya masuklah ke urutan 5 besar. Gua rasa saat itu adalah saat momen terbaik dalam hidup gua. Dimana gua punya banyak teman, pulang sekolah terus main ke rumah temen, bahkan tiap hari gua pindah-pindah tempat buat ngeliwet bareng. Duh, pokoknya seru dah kalau diingat. Banyak cowok yang ngedeketin gua, dari mulai adik kelas yang masih ingusan sampai wali kelas gua pun ngejar-ngejar gua. Suatu hari waktu gua istirahat sama temen-temen gua, wali kelas gua yang bernama Pak Anton menghampiri gua dan temen-temen gua di kantin. Ada Icrit. Apa kabar Icrit? Baik Pak, Bapak sendiri gimana kabarnya? Baik Icrit, makin hari makin cantik aja kamu Icrit. Nyeh, bisa aja Bapak ini ah. Serius saya Icrit. Ya udah, kalian makan yang banyak ya. Nanti setelah makan langsung masuk ke kelas, kita bahas tentang struktur organisasi yang baru. Baik Pak. Pak Anton pergi dari kantin. Crit, kayaknya Pak Anton suka deh sama lu. Apaan sih lu ah? Iya deh, kayaknya Pak Anton tuh suka sama lu. Orang perhatian banget sama lu, Crit. Kagak elah, sama aja kayak ke lu pada. Cie, Icrit. Udah, ayo kita balik ke kelas, kan mau pembagian struktur kelas. Kangen kali lu sama Pak Anton. Apaan sih lu ting ah, kagak jelas banget dah. Ayo buruan lah, katanya mau pada ke kelas, gibah mulu lu kerjanya pada. Mereka pun pergi ke kelas. Sesampainya di kelas, di sana sudah ada Pak Anton beserta teman-temannya yang lain. Oke anak-anak, kita mulai saja pembentukan struktur organisasi baru di kelas kita. Kalian mau pakai cara musyawarah atau bapak aja yang langsung tunjuk? Tunjuk aja Pak sama Bapak biar gak ribet. Iya Pak, tunjuk aja sama Bapak biar gak ribet. Ya udah, kalau gitu bapak tunjuk aja ya. Untuk ketua kelasnya bapak pilih Yantot, dan bendaharanya Kiting, dan sekretarisnya Icrit ya. Kok saya sih Pak? Saya nggak bisa deh kayaknya. Iya Pak, Kiting juga kagak mau Kiting kagak bisa apa-apa Pak. Keputusan bapak sudah bulat, jadi tidak bisa diganggu gugat ya. Setelah pulang sekolah, saya tunggu Icrit di ruang saya. Kita bahas penyerahan absensi dan jadwal pelajaran yang baru. Bapak tinggal dulu ya anak-anak, dadah. Emang ya orang itu tuh nyebelin banget dah sumpah ah. Emang ya dasar si tonton, bener-bener nyebelin. Ya udah sih, terima aja. Soalnya lu, Crit, tadi kan lu disuruh ke ruangan dia. Ayo nah Pak anter Tot sama lu, males gue sendirian. Kagak orang tadi yang disuruh juga lu doang, masa gue ikut? Kenapa Tot, please temenin gue, ih males gue. Kagak Crit, orang gue kagak disuruh ke sana. Elah, lu mah parah bet dah Tot. Lu atuh ting, ayo temenin gue. Kagak orang gua kagak disuruh. Pak Anton mau berduaan kali sama lu, Crit. Parah banget sih lu pada. Ya udah deh, gue samperin dulu tuh orang. Ya udah Crit, gue sama Kiting nunggu di sini aja ya. Iya, tungguin ya, awas lu pada ninggalin gue. Tot, menurut lu Pak Anton naksir si Icrit gak sih? Kayaknya iya deh, soalnya dari tatapannya juga beda banget kalau ke si Icrit. Iya, gua yakin deh kalau dia suka sama si Icrit. Sedangkan di sisi lain, Icrit yang baru sampai ke depan ruangan Pak Anton langsung mengetuk pintu. Assalamualaikum Pak. Iya Crit, masuk aja. Ada apa ya manggil Icrit kesini? Crit, bapak mau ngomong sama kamu. Kamu makin hari makin cantik aja ya, bapak perhatiin. Bisa aja sih Bapak, orang sama tiap hari juga begini. Saya seriusan loh Crit, kamu mau gak pulang bareng sama bapak? Gak usah deh ya, Icrit mau pulang sama yang lain aja. Kalau gitu Icrit duluan ya, gak enak udah pada ditungguin si Kiting sama si Yantot. Assalamualaikum. Si Icrit pun keluar dari ruangan Pak Anton dengan wajah kesalnya dan langsung menghampiri si Kiting dan si Yantot. Ayo kita balik, udah siang. Ngapa lu, Crit? Keluar dari ruangan Pak Anton, muka lu asem banget. Ayo lu, abis diapain sama Pak Anton? Apaan sih lu
Gue gak suka banget deh sama Pak Anton. Ngapa emang lu? Ya lu bayangin aja, dia segala muji-muji gue cantik lah. Terus itu tatapannya, ih sumpah gue jijik banget, Ting. Cie, suka kali dia sama lu, Crit. Apaan sih lu ah? Jangan gitulah Crit, terketulah ngomongan sendiri. Berisik ah lu pada. Ya udah ayo balik, udah mau sore ini. Pada saat perjalanan pulang, tiba-tiba Pak Anton menghampiri mereka. Cerit, ayo mau pulang bareng gak Cerit? Kagak usah Pak, Icerut jalan aja gak apa-apa. Cie, Diem lu Ting ah. Ya udah, kalau nggak mau mah, Yantot mau ikut pulang sama bapak gak? Boleh Pak, capek juga ini jalan kaki. Gue ikut duluan ya, dadah. Si Yantot pun ikut pulang sama Pak Anton. Sepanjang perjalanan, mereka pun ngomongin banyak hal. Tiba-tiba, Pak Anton nanya-nanya tentang si Icrit. Si Cerit cantik ya Tot, orangnya manis juga. Lumayan sih Pak, cuma gitu orangnya agak-agak on gitulah. Menurut kamu, kira-kira saya bisa gak ya dapetin Icrit? Nggak tahu deh ya Pak, tapi harusnya bisa sih. Secara Bapak kan masih muda, ganteng, terus Bapak juga banyak duit. Ah, bisa aja kamu Tot, tapi kayaknya dia nggak suka sama saya ya. Namanya cewek Pak, suka agak jual mahal gitu. Bapak pepet aja terus, ntar juga dapet. Gimana caranya Tot? Dia aja ngejauh mulu dari saya. Tenang Pak, ntar kita bantuin kok Pak. Mending besok kita adain acara ngeliwat aja, biar Bapak bisa deketin si Icrit. Ya udah, ntar kamu kabarin aja ya yang lainnya. Keesokan harinya, sebelum sekolah, si Yantot langsung memberi pengumuman kepada teman-temannya. Woi teman-teman, kata Pak Anton hari ini kita ngeliwat ya di rumah gua. Gimana? Pada mau kagak? gas lah kalau urusan makan gratis mah. Iya gak, Crit? Sebenarnya gue males kalau ada itu orang. Cuman ya udah gas lah, makan gratis ya kan. Sesampainya di rumah Yantot, Cerit, gua sama Kiting mau pergi belanja dulu ya. Lu tunggu sini aja. Ya udah jangan lama-lama tapi ya. Iya kagak. Icrit, sebenarnya saya suka sama kamu. Saya tahu ini agak lancang, tapi saya juga nggak bisa bohongin perasaan saya terus. Dan saya juga nggak maksa kok, kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Apaan sih Pak ah? Tapi dipikir-pikir mah Pak Anton gak jelek-jelek amat sih ya. Terus bayar lagi, banyak duitnya juga. Apa gua terima aja ya? Tapi gua gengsi dong ah. Gimana Icrit? Ya udah Icrit mau Pak, tapi Icrit maunya jangan sampai teman-teman di kelas tahu tentang hubungan kita, termasuk Yantot sama Kiting. Oke, kalau begitu, makasih ya sayang. Jadi begitulah awal mula gue bisa jadian sama wali kelas gue sendiri. Hari demi hari gue lewatin bareng dia. Bahkan gak jarang juga kita pergi main berdua, nonton berdua tanpa ada yang tahu kalau kita itu pacaran. Semakin lama gue juga semakin sayang sama dia, karena ya walaupun dia wali kelas gue, dia masih muda. Dia juga memperlakukan gue bagaikan ratu. Pokoknya gue bahagia banget dah sama dia. Hari-hari yang gue lalui sama dia terasa sangat indah. Maklum lah Wak, baru pertama dapetin cowok sebaik dia. Rasanya gue sekarang gak mau kehilangan dia. Tanpa gue sadari, ternyata sekarang gue sangat mencintai dia. Bahkan gue sering nyuri-nyuri waktu. Kayak misalkan gue lagi ngeliwet atau makan-makan satu kelas, gue selalu nyuri-nyuri waktu biar bisa berduaan sama pacar gue atau wali kelas gue sendiri. Kalau temen-temen gue lagi gak fokus ke gue ampe bisa sembunyi silaturahmi bibir sama dia. Ya namanya orang pacaran ya kan. Sampai pada suatu hari, kebetulan hari itu hari Sabtu guys, dia ngajak gue keluar buat malam mingguan. Sayang, kita mau jalan kemana malam ini? Terserah kamu aja yang. Ya udah, kita jalan-jalan naik motor aja dulu ya. Nanti kita tentuin mau kemana. Ya udah ayo yang. sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi sambil bercerita. Sampai tak terasa mereka sudah sampai puncak dan jam pun menunjukkan pukul 11 malam. Ditambah lagi, cuacanya gerimis-gerimis manja. Sayang, ini udah malam banget kayaknya. Mending kita cari penginapan aja deh. Soalnya udah malam banget, ditambah lagi ini kan hujan. Kalau maksain pulang juga malah ngeri. Terus nanti gimana kalau emak aku nelpon yang? Kalau ditelepon mama, bilang aja kamu nginep di rumah teman. Ya udah deh yang. Ayo kalau gitu. Setelah itu gua dan Pak Anton pun langsung berhenti di sebuah penginapan. Saat itu gua nggak ada kepikiran macam-macam
tentang dia. Sampai pada akhirnya gue dan Pak Anton melakukan hal yang seharusnya nggak gue lakuin. Ya you know lah apa yang bakalan terjadi kalau cowok sama cewek ada dalam satu ruangan yang sama. Pasti yang ketiganya setan. Gue sadar itu salah, tapi gue juga sangat menikmatinya. Dan tidak ada rasa penyesalan dalam diri gue melakukan itu sama wali kelas gue sendiri. Dan yang lebih parahnya, gue gak cuma melakukan hal itu sekali aja. Setelah kejadian malam itu, gue jadi lebih sering melakukan hal itu. Bahkan di sekolah pun gue lakuin. Sampai pada akhirnya gue sadar kalau gue gak datang bulan selama 2 bulan lebih. Awalnya gue mencoba berpikir positif kalau ini cuma hormon aja. Karena ya hal biasa kalau remaja menstruasi gak beraturan. Tapi sebulan kemudian gue belum juga menstruasi. Badan gue selalu ngerasa gak enak, pusing, mual. Bahkan semakin hari gue ngerasa kalau bukit kembar gue semakin besar. Begitupun juga dengan perut gue. Waktu itu gue panik sepanik-paniknya. Dan akhirnya gue pun memberanikan diri untuk membeli test pack. Setelah itu gue langsung pulang dan pergi ke kamar mandi untuk memastikan apa gue hamil atau enggak. Dan kalian tahu apa hasilnya? Garis 2 merah muncul di test pack itu. Saat itu gue nangis sejadi-jadinya karena gue takut kalau orang tua gue tahu. Namun tidak ada pilihan lain, gue harus memberitahu orang tua gue. Mereka kecewa, marah. Gue ngeliat mata emak gue yang memerah menahan tangis. Dan saat itu juga mereka meminta gue untuk menghubungi Pak Anton. Halo sayang, kamu bisa ke rumah sekarang nggak? Ada hal yang mau aku omongin. Halo? Iya. Ada apa sayang? Kenapa? Kamu kok nangis? Ya udah, aku kesana sekarang ya. Tunggu. Tak beberapa lama kemudian, Pak Anton sampai ke rumah Icrit dan mereka langsung ngobrol bersama ibunya Icrit. Sebenarnya ada apa ya? Saya dipanggil ke sini malam-malam, Bu. Jelasin Crit, apa yang terjadi? Aku hamil. Hah? Maksudnya gimana? Kok bisa sih, Crit? Terus kamu pikir aku hamil sama setan? Kan kamu yang hamilin aku. Pokoknya kamu harus tanggung jawab sama anak ini. Bener kagak Icrit? Itu anaknya Pak Anton. Beneran Ma, Icrit gak bohong. Icrit juga ngelakuin itu cuma sama Pak Anton doang. Oke. Ya udah. Kalau emang itu anak saya akan tanggung jawab untuk menikahi kamu. Seminggu kemudian gue pun menikah dengan Pak Anton. Tapi ternyata menikah bukan berarti semua masalah selesai. Gue dijauhin sama temen-temen gue. Gue diomongin di sekolah. Bahkan yang paling parah suami gue dipecat dan kehilangan pekerjaannya. Sekarang dia bekerja sebagai tukang bersih-bersih di salah satu rumah sakit. Sekarang hidup gue berantakan. Masa depan gue sudah hancur karena kebodohan gue sendiri. Beberapa bulan kemudian gue melahirkan putri pertama gue, yang gue kasih nama Raisa. Dan ternyata Pak Anton atau suami gue selingkuh dengan rekan kerjanya. Gua dan dia pun memutuskan untuk bercerai. Walaupun kita sudah bercerai, tapi dia tetap menjadi ayah yang baik untuk anaknya. Dan aku sekarang menjadi seorang single parent di usia 18 tahun dan memiliki seorang anak. Andai dulu gua nggak terbuai rayuan wali kelas gua, mungkin hidup gua gak bakalan seberantakan ini. So buat kalian, jangan jatuhkan harga diri kalian sendiri dan jangan membuat masa depanmu hancur hanya karena cinta. Dan gua berharap kalian semua gak bakalan bernasib sama kayak gua.